lain dari PBI 5C dengan NIM 1988201079. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang telaah buku teks kelas 11 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Oke, langsung saja. Telaah buku teks itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu sistematika, yang kedua yaitu isi, yang ketiga tampilan, yang keempat bahasa. Oke, memasuki yang pertama yaitu sistematika. Sistematika sendiri itu ada 3 ya, ada pembukaan, ada isi, terus ada penutup. Pendahuluan yaitu ada prakata. Prakata yaitu keterangan, uraian dan sebagainya yang ditulis oleh penulis atau pengarang sebagai pengantar atau suatu karya tulis. Oke, yang selanjutnya yaitu ada daftar isi. Daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Oke, yang selanjutnya yaitu ada literasi. Oke, untuk isi yaitu ada 8 bab. Bab pertama yaitu menyusun prosedur, yang kedua yaitu mempelajari teks eksplanasi, yang ketiga mengelola informasi dalam ceramah, yang keempat meneladani kehidupan dari cerita pendek, yang kelima mempersiapkan proposal, yang keenam merancang karya ilmiah, yang ketujuh menilai karya melalui resensi, dan yang terakhir yaitu bermain drama. Oke, kita penutup. Oke, di penutup yaitu ada glosarium. Glosarium yaitu kamus dalam bentuk ringkas, daftar kata dengan penjelasan dalam bidang tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan, tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, tempat, kata atau istilah ditemukan. Misalnya kalian mau mencari cerpen. Nah, di dalam indeks ini disebutkan cerpen terdapat di halaman 4, di halaman 107 dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu daftar yang menyantumkan nama pengarang, penerbit dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Nah, kita sering membuat daftar pustaka yang benar yaitu melalui Nata Jukopet. Setelah itu yang selanjutnya ada profil penulis, terus yang terakhir ada kata mutiara. Selanjutnya kita memasuki di isi. Bab pertama yaitu menyusun prosedur, terdapat 5 subbab. Subbab pertama yaitu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahap-tahap. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, mengembangkan teks prosedur. Dan yang terakhir yaitu melaporkan kegiatan membaca buku. Kita memasuki subbab yang pertama. Subbab pertama yaitu mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Terdapat tujuan pembelajaran, kegiatan yang berisi teks, yang ketiga yaitu tugas menjawab pertanyaan, yang keempat kegiatan 2 yang berisi materi, dan yang kelima yaitu tugas menyimpulkan. Memasuki subbab yang kedua yaitu merancang pernyataan umum dan tahap-tahap. Seperti biasa, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada kegiatan 1 yang berisi materi, yang ketiga ada tugas 1 menjawab pertanyaan, yang keempat ada tugas 2 yaitu tugas berkelompok. Kita memasuki subbab yang selanjutnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada kegiatan berisi teks, yang ketiga ada tugas menjawab pertanyaan, yang keempat ada kegiatan 2 berisi materi, dan yang terakhir yaitu tugasnya menyimpulkan. Kita memasuki subbab selanjutnya yaitu mengembangkan teks prosedur. Yang pertama pasti ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada kegiatan 1 yang berisi materi, yang ketiga yaitu ada tugas 1 menjawab pertanyaan, yang keempat ada kegiatan 2 yang berisi materi,
Yang kelima ada tugas 1, ke-6 tugas 2, ke-7 tugas 3, ke-8 tugas 4, ke-9 tugas 5, ke-10 tugas 6, dan ke-11 tugas 7. Dan yang terakhir yaitu subbab terakhir melaporkan kegiatan membaca buku. Yang pertama pasti ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada kegiatan 1 yang berisi materi. Setelah itu ke bab kedua yaitu mempelajari teks eksplanasi. Terdapat 4 subbab. Subbab pertama yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Yang keempat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang keempat memproduksi teks eksplanasi. Oke, maaf itu ada typo di subbab yang pertama. Dalam bab 2 ini setiap subbab memiliki tujuan pembelajaran, kegiatan 1, tugas, kegiatan 2, dan tugas sama. Setelah itu kita memasuki ke bab yang ketiga yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Terdapat 4 subbab yaitu yang pertama mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Yang kedua menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Yang ketiga menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Yang keempat mengonstruksi ceramah. Oke, di bab 3 ini terdapat 4 subbab dan lagi-lagi setiap subbab memiliki tujuan pembelajaran, kegiatan 1, tugas, kegiatan 2, dan tugas lagi. Setelah itu kita memasuki di bab keempat yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek. Terdapat 5 subbab. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Terus yang ketiga menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang keempat mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Dan yang terakhir yaitu laporan membaca buku. Oke, di bab 4 ini terdapat 5 subbab. Subbab 1, 2, 3, 4 itu berisi tujuan pembelajaran, kegiatan 1, tugas, kegiatan 2, dan tugas lagi. Terus di subbab kelima yaitu laporan membaca buku yaitu hanya terdapat tujuan pembelajaran dan materi. Setelah itu kita masuk di bab kelima yaitu mempersiapkan proposal. Oke, jadi terdapat 4 subbab. Subbab pertama yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam proposal, kegiatan atau penelitian. Yang kedua, melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Yang ketiga yaitu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Yang keempat, merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Oke, di bab kelima ini terdapat 5 subbab. Setiap subbab berisikan tujuan pembelajaran, kegiatan 1, tugas, kegiatan 2, dan tugas lagi. 3 yaitu tampilan. Ukuran buku menggunakan kertas A4. Tebal halaman 305. Tebal buku 1,5 cm. Font disusun menggunakan huruf Minion Pro 12. Teks menggunakan Minion Pro. Judul atau keterangan menggunakan blog. Tulisan per bab Minion Pro Word Art. Bisa dilihat contohnya di samping saya. Selanjutnya yaitu tulisan dalam tabel menggunakan Arial. Bisa dilihat di contoh. Tulisan di profil menggunakan Calibri. Di contoh juga sudah diterangkan, sudah ada. Selanjutnya kata mutiara menggunakan Arial Block. Selanjutnya warna. Cover oranye, ada peta negara Indonesia, ada bendera di atas dan di bawah. Isi, ada warna biru sebagai background teks, dan untuk tugas ada bingkai warna orange
atau tugas itu sendiri fontnya berwarna orange. Gambar. Terdapat gambar yang mendukung sebagai teks agar terlihat menarik. 4 yaitu bahasa, kelebihan dan kekurangan. Bahasa komunikatif. Pengertian bahasa komunikatif adalah sebuah pendekatan pengajaran yang menekankan interaksi sebagai sarana dan tujuan aktif dari pembelajaran. Bahasa persuasif, komunikasi yang bertujuan untuk mengubah, mengajak, atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu terdapat background biru untuk sebuah teks sehingga dapat menarik perhatian untuk dibaca. Didukung dengan gambar pada sebuah teks untuk menarik perhatian. Terdapat warna-warni yang berbeda untuk membedakan tugas dan lainnya. Kekurangan dari buku Bahasa Indonesia kelas 11 yaitu cover kurang menarik, tugas kebanyakan esai, dan tugas cenderung sama. Dan terlebihnya yaitu monoton. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.